Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Etnobotani. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Roza Amalia. Yang kedua ada Rohma Harmeli. Yang ketiga ada Febriani Teti Sitanggang. Yang keempat ada Rohma Harmeli. Di sini kami akan membahas mengenai ruang lingkup dan sejarah etnobotani. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Wiwinduma Simanulang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah etnobotani. Definisi tentang etnobotani adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan tumbuhan secara tradisional oleh suku bangsa yang masih primitif atau terbelakang. Nah, etnobotani ini terbagi dua bahasa, yaitu etnos dan botani. Etnos berasal dari kata Yunani yang berarti bangsa, dan botani artinya tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa definisi etnobotani yang lain menurut beberapa penulis. Antara lain yang pertama, Ho. Pada tahun 1898, etnobotani adalah ilmu yang mempelajari tumbuh-tumbuhan dalam hubungan dengan budaya bangsa. Lalu yang kedua ada Schultes, yang pada tahun 1967 ia mengatakan etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan vegetasi di sekitarnya. Lalu yang ketiga ada Jones pada tahun 1941. Dia mengatakan etnobotani mempelajari hubungan antara manusia yang primitif dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang keempat ada Ford pada tahun 1980, di mana dia mengatakan etnobotani adalah ilmu yang mempelajari penempatan tumbuhan secara keseluruhan di dalam budaya dan interaksi langsung manusia dengan tumbuhan. Lalu yang kelima ada Zheng Ji et al. Pada tahun 1990 yang mengatakan etnobotani adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan hubungan langsung antara manusia dengan tumbuhan untuk apa saja. Lalu selanjutnya definisi etnobotani yang sederhana yang dapat jelas dirangkum semua definisinya, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan langsung manusia dengan tumbuhan dalam kegiatan dan pemanfaatannya secara tradisional. Selanjutnya, status pengetahuan etnobotani di Indonesia. Akhir-akhir ini etnobotani mendapat perhatian dan porsi yang layak seperti ilmu-ilmu lain di mata para pakar, terutama botani. Mereka menyadari bahwa banyak sumber daya nabati telah punah sebelum pakar sempat meneliti. Demikian juga halnya dengan pengetahuan tradisional, pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat yang masih terbelakang atau dianggap primitif itu sudah hilang sebelum informasi pengetahuan tradisional dicatat atau diketahui oleh peneliti. Karena pengetahuan ini sifatnya lisan dari mulut ke mulut dan generasi satu ke generasi lainnya. Selanjutnya ruang lingkup etnobotani yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ruang lingkup etnobotani. Sistem pengetahuan menghadapi tumbuhan dalam lingkungan yang digunakan tidak saja untuk keperluan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan spiritual dan nilai budaya atau lainnya. Misalnya, pemanfaatan baik sebagai bahan obat, sumber pangan, dan sumber kebutuhan hidup manusia lainnya. Sedangkan disiplin ilmu lainnya yang terkait dengan penelitian etnobotani adalah logistik, antropologi, sejarah, pertanian, farmasi, kedokteran lingkungannya, dan cenderamata atau wisata. Etnobotani sebagai jembatan pengetahuan tradisional dan modern. Jadi ruang lingkup etnobotani itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, pemanfaatan sumber nabati Indonesia. Yang kedua, masa depan etnobotani. Yang ketiga, penelitian etnobotani. Yang keempat, ada memasakinikan etnobotani. Yang pertama, ada pemanfaatan sumber nabati di Indonesia, di mana dalam sejarah perkembangan manusia, tumbuhan memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan budaya mereka. Suku-suku bangsa telah mengembangkan sendiri dalam mengadopsikan terhadap lingkungan yang merupakan keperluan pokok mereka akan pangan, papan, sandang, dan obat-obatan serta kosmetik atau lainnya. Yang kedua ada masa depan etnobotani. Masa depan etnobotani. Bagi Indonesia, etnobotani itu sangatlah penting karena di satu pihak lain masih banyaknya flora atau tumbuhan yang belum diketahui.
Demikian juga pemanfaatan tradisional oleh suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Selanjutnya ada penelitian etnobotani. Penelitian etnobotani ini haruslah lebih ditingkatkan dan banyak dilakukan karena kegunaannya lebih besar dan baik langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya ada memasakinikan etnobotani. Di sini maksudnya yaitu salah satu keuntungan dimiliki Indonesia adalah dengan adanya kekayaan sumber daya alam hayati yang sudah dimiliki oleh negara kita yaitu negara Indonesia, di mana keanekaragamannya itu sangat beraneka ragam. Dengan kata lain, keterkaitannya itu dengan etnobotani banyak sekali dan bisa mendapatkan keuntungan komparatif yang bisa diraih oleh negara kita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai obat tradisional. Pada umumnya ditentukan berdasarkan kewaskitaan atau ketajaman memandang alam sekitarnya, baik secara medis maupun secara nyata. Obat tradisional yang beredar sekarang ini merupakan perpaduan dari berbagai cara penemuan, antara lain yang pertama petunjuk alam, di mana Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan tanda-tanda dalam hal warna, bentuk, rasa, dan bau untuk memudahkan manusia mengenai manfaat dan khasiatnya melalui tanaman itu sendiri. Lalu yang kedua ada petunjuk orang pandai yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Yang ketiga petunjuk dari kebiasaan naluri binatang upaya mengobati penyakitnya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh tumbuhan untuk obat tradisional. Yang pertama itu ada tumbuhan bawang merah, di mana khasiat dari bawang merah ini adalah sebagai obat demam, batuk, masuk angin, dan hipertensi. Lalu yang kedua ada cabai Jawa atau dengan nama latin Piper retrofactum, di mana meningkatkan gairah seksual, mengobati sakit lever, menghilangkan pegal dan kembung, mengusir lelah, atau kadang terkenal dengan jamu cabai puyang. Lalu yang ketiga itu ada daun dewa atau dengan nama latin Ginura segetum, di mana dapat mengobati stroke, rematik, mastitis atau payudara membengkak, sakit jantung, luka bakar dan luka teriris, gigitan binatang buas serta diabetes. Lalu selanjutnya ada tumbuhan jahe, di mana khasiatnya ini beragam. Sebagai contohnya obat impoten, batuk, pegal-pegal, kepala pusing, rematik, sakit pinggang dan masuk angin. Yang terakhir ada tumbuhan yang digunakan sebagai obat adalah kencur, di mana khasiatnya ini sebagai obat batuk, masuk angin, mules, lelah, keseleo, serta diare. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pengobatan tradisional di beberapa negara. Pertama, pengobatan Yunani pada zaman Hippokrates. Ilmu pengobatan Eropa mengikuti ajaran dari Assyria dan India. Dunia Eropa dikenalkan dengan tanaman obat yang berasal dari Asia seperti kemanggi, dan juga Hippokrates telah mengelompokkan semua makanan dan tanaman obat menjadi 4 kualitas, yaitu panas, dingin, kering, dan lembab. Selanjutnya ada pengobatan dari India. Sistem pengobatan di India dipengaruhi sistem pengobatan Ayurveda. Menurut teori ini, alam semesta terdiri atas 5 unsur, yaitu pratif, air, api, udara, dan media astri. Selanjutnya ada pengobatan Cina. Pengobatan Cina dikenal sejak zaman Kaisar. Pada teori ini ada 2, yaitu yin dan yang. Yin berarti bukit yang teduh, dan yang berarti sisi bukit yang banyak disinari. Selanjutnya ada beberapa daerah di Indonesia yang masih dapat ditemukan pengobatan tradisional yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama ada sistem personalistik, yang kedua ada sistem naturalistik. Yang sistem personalistik ini menganggap bahwa sakit disebabkan adanya intervensi aktif dari agen. Agen tersebut bisa berupa manusia, seperti tukang sihir atau tukang tenung.
Sedangkan sistem naturalistik menyatakan bahwa orang yang menjadi sehat karena adanya unsur yang terdapat dalam tubuh. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.